Berapa banyak orang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya. Dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Nah, ini kan kita itu seringkali baper nunggu orang berbuat baik selalu pada kita. Begitu ada orang melakukan hal yang kita tidak suka, yang kita anggap tidak baik, maka naiklah emosi kita, tersinggunglah kita. Dan kita melihat dari hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan lupa katanya Imam Syafi'i, justru seringkali dalam kebaikan yang dilakukan orang lain padamu itu ada belenggu. Sementara dalam kekasaran, dalam kejahatan atau keburukan yang dilakukan orang lain padamu, di situ ada kebebasan. Maksudnya apa? Ya ini logikanya, kalau ada orang berbuat baik pada kita, kan detik itu juga kita dituntut juga untuk melakukan hal yang baik yang sama, untuk melakukan kebajikan yang setara. Kita tidak boleh menyakiti dia, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuatnya tidak berkenan. Ini kan jenis-jenis belenggu. Akhirnya ya kita harus ngatur kata-kata, ngatur tindakan, ngatur perilaku di hadapan dia. Wong dia sudah baik kepada kita. Jadi seringkali kebaikan justru membuahkan belenggu. Sementara kepada orang yang tidak baik pada kita kan tidak merasa punya tanggung jawab juga untuk peduli padanya, untuk tanggung jawab terhadap kehidupannya dan lain sebagainya. Justru kita bebas di hadapan dia. Nasihat ini sebenarnya untuk melonggarkan hati kita, untuk tidak putus asa dan pesimis kalau ada orang berbuat jelek pada kita. Jadi kalau ada orang berbuat buruk pada kita, bacalah perbuatan buruk itu sebagai upaya yang membuatmu bebas. Alhamdulillah engkau buruk padaku, jadi aku tidak ada beban di hadapanmu. Aku tidak terikat apa-apa untukmu. Nah ini kita malah bebas. Dari sisi ini yang tidak harus terlalu sedih, terlalu galau kalau ada orang yang membuat teman-teman tidak berkenan. Jadi ini wasiat selanjutnya yang berhubungan dengan relasi sosial. Ya manusia itu memang macam-macam. Tidak mungkin kita mengharapkan semua orang melakukan sesuatu persis seperti keinginan kita. Akan ada dan bahkan mungkin akan banyak orang menjalani hidup versi mereka sendiri-sendiri yang tidak selalu cocok dengan kita. Akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita, orang yang ingin menyulitkan kita, orang yang melakukan hal buruk pada kita. Yes, itulah cirinya kehidupan dunia. Kalau kita hanya sanggup menerima yang baik-baik saja dan tidak sanggup menerima yang buruk-buruk, maka hidup kita akan sangat berat. Padahal hakikatnya kalau orang memberikan yang buruk pada kita, maka kita bebas. Tidak ada tuntutan kewajiban apapun di hadapannya. Tapi pada orang-orang yang sangat baik pada kita, melakukan kebajikan pada kita, di situ ada banyak tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Nah, ini dari sisi ini maka harusnya kita tidak putus asa, harusnya kita tidak sedih kalau ada orang melakukan hal buruk pada kita. Justru mungkin terima kasih karena engkau sekarang membuatku bebas.